Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nashkuruhu alladzi qad a'tana ni'aman katsirah hatta nastati'a an najtama'a fi hadhil muhadarah. Sholatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minad dhulumati ilan nur. Tayyib, nahnu min majmu'ah as-sabi'ah. Sana bahas maqalatina tahtal maudu at-ta'lim. Hunaka ana ra'isatil jalsah sa'arifukum as-suqai al-munaqashah fi hadhil muhadarah. Al-muqaddim al-ula Muhammad Luqmanul Hakim, walil muqaddimah ats-tsani Muhimmatul Ulya, walil muqaddimah ats-tsalisah Sulfiyatul Inayah, wal muqaddimah al-akhirah Aisar Abil Ajdah. Thayyib, lil muqaddimah al-ula tafaddal. Muhammad Luqmanul Hakim yang kali ini akan sedikit menjelaskan tentang definisi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, sikap, perilaku, dan mengokohkan kepribadian. Setelah dari penjelasan definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan belajar kita dapat menambah sesuatu yang lebih baik, wawasan yang lebih baik, yang dimana asalnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dan dengan belajar kita dapat mengokohkan kepribadian, yang dimana kita dapat lebih mengetahui diri kita sendiri. Ketika sikap dan perilaku, dengan belajar kita juga dapat menempatkan bagaimana cara kita berperilaku di kehidupan sosial, di keluarga, di organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin B, macam-macam teori belajar. Para ahli mengemukakan berbagai pandangan berkenaan dengan belajar. Akibatnya, muncullah sejumlah teori belajar. Macam-macam teori belajar yang terdapat di dalam makalah kami ada 4, yaitu teori belajar kognitif atau cognitivism, teori belajar asosiasi, teori belajar behaviorism, dan yang terakhir, teori belajar konstruktivism. Yang pertama, teori belajar kognitif atau cognitivism. Teori kognitif menurut Bapak Psikologi Wundt, kognitif adalah sebuah proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Wundt percaya bahwa pikiran adalah hasil kreatif para siswa yang aktif dan kreatif yang kemudian disimpan di dalam memori. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Teori belajar kognitif ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitif menekankan belajar sebagai aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, teori belajar asosiasi. Menurut teori belajar asosiasi, kegiatan pembelajaran akan efektif apabila interaksi antara pendidik dengan peserta didik dilakukan melalui stimulus dan respon. Berdasarkan teori ini, pembelajaran makin efektif apabila peserta didik makin giat belajar dan makin tinggi kemampuannya dalam menghubungkan stimulus dan respon. Dan teori belajar asosiasi mendasarkan pada teori ilmu jiwa asosiasi. Berdasarkan aliran ilmu jiwa asosiasi, ada 2 teori yang sangat terkenal, yakni teori connectionism
yang dipelopori oleh Thorndike dan teori conditioning yang dipelopori oleh Pavlov. Yang ketiga, yakni teori belajar behaviorism. Teori belajar behaviorism ini dipelopori oleh B.F. Skinner sekitar tahun 1957. Aliran ini disebut dengan behaviorism karena sangat menekankan kepada perlunya perilaku atau behavior yang dapat diamati. Ada beberapa ciri dari rumpun teori ini, yaitu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan respon. Dan yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Pembelajaran behaviorism bersifat molekuler. Artinya lebih menekankan kepada elemen-elemen pembelajaran, memandang kehidupan individu terdiri dari unsur-unsur seperti halnya molekul. Behaviorism termasuk aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Hal ini dapat dimaklumi karena behaviorism berkembang melalui suatu penelitian yang melibatkan binatang seperti burung merpati, kucing, tikus, dan anjing sebagai objek. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Para ahli behaviorism berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau rangsangan yang berupa serangkaian kegiatan yang bertujuan agar mendapatkan respon belajar dari objek penelitian. Respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau tindakan. Syarat pokoknya stimulus maupun respon harus benar-benar dapat diamati dan diukur. Jadi, walaupun diakui adanya perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, tetapi faktor tersebut dianggap tidak relevan karena tidak dapat diamati. Dan yang terakhir yakni teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita mengonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Setiap kita akan menciptakan hukum dan model mental kita sendiri yang kita pergunakan untuk menafsirkan dan menerjemahkan pengalaman. Belajar dengan demikian semata-mata sebagai suatu proses pengaturan model mental seseorang untuk mengakomodasi pengalaman-pengalaman baru. Teori belajar konstruktivisme pada mulanya dikembangkan oleh Piaget sekitar pertengahan abad 20. Konstruktivisme memandang belajar sebagai suatu proses mengonstruksi pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri. Oleh karena itu, konstruktivisme memandang belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan dan bukan hasil pemindahan dari otak seorang guru ke otak siswa. Siswa harus aktif menyusun, mengorganisasi dan melakukan kegiatan, aktif berpikir, aktif menyusun konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Peranan guru adalah membantu siswa dalam mengonstruksi pengetahuan dan bukan mentransfer pengetahuannya kepada siswa. Selanjutnya, ciri-ciri
Belajar konstruktivisme. Ciri-ciri belajar konstruktivisme ada 5. Yang pertama, orientasi. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dan mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, ilustrasi. Siswa mengungkapkan idenya dengan cara berdiskusi, menulis, membuat poster, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Yang ketiga, restrukturisasi. Restrukturisasi ide, yakni klarifikasi ide dengan orang lain, membangun ide baru, dan mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi. Ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi. Dan yang terakhir adalah review. Review adalah dalam pengaplikasian pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfiatul Inayah. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfiatul Inayah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi belajar itu sangat beragam atau sangat banyak. Namun secara garis besar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya hanya akan menjelaskan faktor internalnya saja. Sebelumnya, faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa atau individu yang sedang belajar. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan. Yang pertama yaitu faktor jasmani. Faktor jasmani terdiri atas faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Yang pastinya proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatannya juga terganggu. Maka dari itu, seorang peserta didik harus menjaga kesehatannya agar dapat belajar dengan baik juga. Nah, yang kedua yaitu faktor cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Contohnya banyak sekali, antara lain buta, tuli, patah kaki, dan lain sebagainya. Nah, keadaan seperti ini juga pastinya mempengaruhi belajar peserta didik. Nah, biasanya orang dalam keadaan seperti ini belajar di lembaga khusus dan menggunakan alat bantu. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, dalam makalah telah disebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong dalam faktor psikologis, yaitu ada intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Yang pertama yaitu intelijensi. Nah, jika dalam situasi yang sama, seorang peserta didik dengan intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil dalam belajarnya dibanding dengan seorang anak dengan intelijensi rendah. Namun perlu diingat bahwa ini tidak menjadi jaminan, karena intelijensi hanya satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu perhatian. Nah, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, maka seseorang haruslah mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap apa yang dipelajarinya. Mungkin salah satu caranya adalah membuat bahan pelajaran selalu menarik. Ya, mungkin ini PR buat para pengajar agar bahan pelajaran yang disajikan selalu menarik supaya seorang siswa tersebut tidak bosan ketika mereka sedang belajar. Kemudian ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Nah, pengaruhnya pun cukup besar terhadap kegiatan belajar peserta didik. Karena kalau bahan pelajaran yang dipelajarinya tidak sesuai dengan minat, biasanya mereka tidak akan belajar dengan maksimal.
Kemudian ada bakat. Nah, bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Nah, bakat siswa ini penting diketahui oleh seorang pengajar agar mampu memaksimalkan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Kemudian ada motivasi. Nah, motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini berhubungan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, maka dari itu harus dilakukan rangsangan dari luar yang biasanya berupa latihan-latihan dan kebiasaan yang akan membuat motivasi itu tumbuh dalam diri siswa. Kemudian ada kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap melaksanakan kecakapan baru. Nah, di sini perlu diingat juga bahwa kematangan belum berarti anak mampu melakukannya secara terus-menerus. Nah, jadi walaupun sudah matang, tetap harus ada yang namanya latihan. Nah, jadi kalau misalnya kayak ada seorang anak yang jari-jarinya sudah siap untuk menulis, tapi tanpa latihan itu percuma karena seorang anak tersebut tidak akan dapat menulis sampai kapanpun. Jadi walaupun sudah matang, mereka tetap harus latihan. Kemudian ada kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Nah, kesiapan itu timbul dalam diri seseorang dan berhubungan dengan kematangan. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu faktor kelelahan. Nah, agar dapat belajar dengan baik tentunya seorang siswa harus mampu menghindari agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajar. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya terhindar dari yang namanya kelelahan, seperti istirahat, rekreasi, minum suplemen atau vitamin agar peredaran darah lancar, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Abdul Azda sebagai pemateri terakhir ingin menyampaikan materi saya, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor eksternal itu sendiri adalah faktor dari luar yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Orang tua adalah faktor yang paling utama dalam mempengaruhi belajar peserta didik, karena orang tua yang pertama kali mendidik sebelum anak itu memasuki jenjang sekolah. Dan dalam faktor ini, orang tua berperan sebagai ing ngarsa sung tulodo ing madya manungkarsa tuturi hendayani, yaitu sebagai pendorong, penyemangat, dan penasehat. Yang kedua, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang datang dari sekolah dipengaruhi oleh guru, pembelajaran, dan metode yang ditempuh. Dan yang paling berpengaruh adalah peran guru. Siswa dianggap berhasil apabila seorang guru dapat merubah perilaku seorang siswa dari yang tidak mengetahui menjadi mengetahui. Yang terakhir adalah faktor yang berasal dari masyarakat. Siswa tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Jadi diharapkan siswa itu dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan tujuan untuk mengembangkan mental dan dapat berinteraksi sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Teori-teori belajar ada 4, yaitu yang pertama, teori belajar kognitif, yang kedua, teori belajar asosiasi, yang ketiga, teori belajar behaviorisme, yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar pada peserta didik ada 2, yaitu
1. Faktor internal terdiri dari faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Kemudian faktor eksternal terdiri dari faktor yang berasal dari orang tua, faktor yang berasal dari sekolah, dan faktor yang berasal dari masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan makalah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.